Halo semua, hari ini kita bertemu lagi bersama dalam channel Bentan. Kita tidak banyak cerita lah, tidak banyak perkara yang kita mau cakap. Kita cuma cerita pasal kerja saja. Ya, hari ini saya pergi masuk kebun. Masih kerja yang sama lagi, pergi pruning. Sebab ini kebun cukup lama tidak kena jaga. Mungkin hampir 2 tahun ke 3 tahun tidak pernah kena jaga. Cuma yang di kawasan dekat rumah saja yang kena jaga. Itu pun spraynya orang bilang cukup-cukup saja. Lepas itu dia pruning pun cukup-cukup. Tapi kalau kawasan yang jauh dari kawasan rumah memang teruk. Beginilah memang kebun. Namanya kebun lepas tanam kena kasih tinggal. Yang di belakang memang teruk. Mungkin dari mula tanam mungkin tidak pernah kena jaga. Jadi sebab itulah teruk di tempat. Sekejap lagi saya akan bawa kamu meronda. Kita tengok bagaimana keadaan ini kebun. Semaknya bukan alang-alang, tapi kami sudah spray. Dia punya rumput pun sudah jadi kuning-kuning, ada yang mati sudah. Cuma kalau yang anak-anak kayu memang susah sedikit, mau kena ditebang juga. Dan sebenarnya ini kebun, dia bersempadan sama hutan simpan. Jadi oleh karena dia bertahun-tahun tidak kena jaga, ini tempat sudah jadi macam hutan simpan sudah. Gara-gara itu di sebelahnya hutan simpan, kelapanya pun ada yang kena tanam di sempadan, dia kena makan sama itu hutan simpan. Jadi itu kelapa sudah jadi macam hutan simpan sudah. Jadi orang bilang agak teruk lah. Tapi ya, dari berkat daripada usaha, sekarang kami ini tempat ada 14 ikar. Tapi ada 2 ikar, 1,5 ikar yang baru tanam. Yang selebihnya ini sepatunya dia berbuah sudah semua, tapi oleh karena tidak kena jaga, daunnya kuning-kuning sudah semua, pelepah pun kuning, kurus-kurus. Dia punya bentuk pokok pun besar di bawah, kurus di atas, jadi susah dia mau berbuah. Tapi ya, saya cerita sama kamu, orang bilang inilah keluhan gara-gara tidak jaga itu kebun dari kecil. Kamu boleh perhatikan beberapa video saja yang saya sudah buat. Itu adalah pokok yang berada di sini di kebun, pokok-pokok hantu yang berada di kebun. Dan sebentar lagi saya akan perlihatkan kamu ada banyak lagi pokok hantu yang masih belum kami dapat pruning. Dan saya juga akan perlihatkan kamu beberapa pokok yang kami sudah pruning. Bukan beberapa, memang beratus pokok sudah yang kami sudah pruning. Dan saya akan gambarkan satu persatu, bukan satu persatu, tapi serba sedikit. Saya akan bagi kamu tengok beberapa pokok hantu lagi, atau bersama dengan pokok-pokok yang sudah kami bersihkan. Jadi kamu boleh saksikan bagaimana keadaannya di tempat. Hari ini saya tidak akan buat video pruning maupun ambil buah. Saya cuma cerita bagaimana kebun ini bukan lang-lang teruknya. Dan saya akan berkongsi dengan kamu. Jadi siapa tahu apa yang saya cerita adalah boleh diambil iktibar untuk kamu semua, agar kelapa sawit jangan ditinggal-tinggal. Sebab cerita pasal sekarang punya harga kelapa sawit kalau di Malaysia sudah mencecah 800 ringgit satu tan. Jadi kalau 800 ringgit satu tan, bayangkan berapa banyak duitnya. Kalau betul ini kelapa dijaga, sepatutnya dia tidak perlu sampai 100 tandan untuk dapat satu tan. Sebab ini kelapa sudah ada 5 ke 6 tahun punya pokok. Jadi kalau 5 ke 6 tahun, sepatutnya dia punya buah pun besar-besar sudah. Jadi kalau memang dia kena baja dan kena jaga dari awal, memang sebenarnya ini kebun memang cukup ada hasil yang besar. Tapi oleh karena tidak kena jaga, bertahun-tahun tidak dijaga, maka baru-baru kami ada ambil buah cuma 280 kilo saja buahnya. Dia itu pun yang di dekat rumah saja yang terjaga. Kalau yang di tempat yang di luar-luar memang tidak terjaga, buahnya langsung tiada. Ada juga yang ada buah tapi buah buruk saja yang banyak. Jadi macam mana mau ada pendapatan kalau begitu? Harap-harap lepas ini kami sudah bersihkan ini tempat,
lepas itu sudah spray, pruning pun sudah. Harap-harap lepas tidak hujan nanti 1 minggu 2 minggu dari sekarang begitu, kita akan letak baja, dan harap-harap kalau kita sudah baja di tempat ini tahun boleh pulih lah balik. Tapi baja memang cukup banyak lah. Orang bilang kalau boleh mau kena 6 kilo satu pokok dia punya makanan, baru boleh untuk memulihkan di tempat. Tapi saya rasa kalau tahun 2021 ini tempat masih belum boleh pulih sepenuhnya. Kalau 2022 sampai ke atas mungkin kelapanya ini akan pulih balik seperti kelapa orang lain yang daunnya hijau, pelepahnya hijau. Memang begitu. Tapi harap-harap tuan tanahnya ini akan berpuas hati dengan apa yang kami sudah buat. Dan oke, tidak perlu terlampau panjang cerita. Lepas ini saya akan bawa kamu meronda beberapa pokok ataupun kawasan-kawasan yang kami sudah bersihkan dan kawasan-kawasan yang masih ada pokok hantu. Saksikan sampai habis video saya, dan jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan share kepada semua, agar ianya akan menjadi satu pengajaran kepada semua agar tidak mensia-siakan kebun yang sudah diusahakan dari awal. Tolong dijaga, jangan orang bilang hangat-hangat teh ayam saja, pandai menanam tapi tidak pandai jaga, sama juga tiada hasil, buang kos saja mula-mula tapi akhirnya tiada hasil. Jadi orang bilang bagus kalau tanam kelapa sawit, biarlah orang bilang berjuang sampai ke penamatnya. Maksudnya kalau itu kelapa sawit 25 tahun baru mau tumbang, jagalah dari hari pertama sampai ke 25 tahun agar kamu akan mendapat keuntungan yang orang bilang besar. Macam sekarang ini harga sawit 800 dalam 800 ringgit satu tan. Bayangkan kalau kau boleh dapat satu tan sejak pun sudah ada 800. Jadi kalau ini 14 ikar, mustahil satu tan satu bulan. Kalau boleh dapat dalam 4 ke 5 tan pun orang bilang itu masih minimum lagi. Maksimum untuk 14 ikar sepatutnya kena 8 ke 9 tan satu bulan. Jadi kalau 8 ke 9 tan kali 800 hampir 10.000 pendapatan satu bulan. Jadi orang bilang berbaloi, kita buang kos. Tapi kalau macam begini kita kena membuang kos terus, untung tiada. Jadi orang bilang ambil iktibar daripada apa yang sudah terjadi kepada kawan-kawan kita ini dalam cerita saya ini, agar kamu tidak orang bilang mengalami kerugian yang banyak dalam berusaha kebun kelapa sawit. Oke, sebentar lagi saya akan perlihatkan kamu apa yang kami sudah buat di dalam kebun ini. Terima kasih, tolong tonton sampai habis video saya. Assalamualaikum.